Welcome September Ceria. Shalom Miracle Church, tidak terasa kita sudah 2 kali melaksanakan ibadah offline dan kita sudah sampai di bulan September di tahun ini. Kami mengundang saudara-saudari yang rindu untuk beribadah bersama-sama dengan kami di Gereja GBI Miracle Service Bali dapat mendaftarkan diri kepada gembala kul masing-masing atau dapat mendaftarkan diri via WhatsApp hotline GBI Miracle Service Bali. Bagi saudara-saudara yang tidak dapat bergabung bersama-sama dengan kami di ibadah offline, tidak usah khawatir karena kita tetap ada ibadah online di YouTube channel kita GBI Miracle Service Bali TV setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa bersama-sama dengan kami mengundang untuk mengikuti doa puasa yang dilaksanakan di Zoom meeting setiap hari Sabtu pukul 10 sampai dengan pukul 12. Untuk ibadah offline kita harus selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada. Berikut protokol kesehatan yang harus kita ikuti selama beribadah di GBI Miracle Service Bali. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan di gereja Tuhan dapat mengirimkan berkatnya melalui nomor rekening yang tertera di bawah sini. Minggu ini saya Desi Situmorang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom gereja Tuhan. Kita ada di minggu yang baru, berkat yang baru, sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Minggu-minggu ini mungkin bukan sesuatu yang mudah bagi setiap kita, tetapi mungkin minggu-minggu ini semakin berat untuk kita. Saat saya ada di minggu-minggu yang cukup berat di bulan ini, saya mengambil satu waktu untuk saya bersaat teduh dengan Tuhan dan saya katakan, Tuhan, apa sih sebenarnya yang Kau kehendaki atas kehidupan saya? Tiba-tiba Tuhan ingatkan melalui kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur perkara yang mudah diucapkan tetapi susah untuk dilakukan. Tapi itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan sukai dari setiap kita. Dalam keadaan baik sangat mudah mengucap syukur, tapi dalam keadaan tidak baik sungguh sulit mengucap syukur. Namun hari ini saya mengajak setiap gereja Tuhan, mari lakukan apa yang Tuhan sukai. Mengucap syukur dalam segala hal. Sehat, sakit, susah, senang, ada jalan buntu sepertinya atau mungkin sedang berbahagia. Mari mengucap syukur karena itu yang Tuhan sukai. Mari kita satu hati dalam doa. Ya Tuhan, kami berkata ya untuk firman-Mu. Meskipun kehidupan kami tidak mulus, meskipun kehidupan kami minggu-minggu ini, hari-hari ini terasa berat. Kami bertemu dengan banyak jalan buntu, tapi kami mau belajar melakukan firman-Mu yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang menyukakan hati-Mu. Karena di dalam pengucapan syukur ada mujizat yang Tuhan sediakan. Saat kami mengucap syukur, perkara yang sulit sekalipun akan bisa kami lewati. Saat kami mengucap syukur, apa yang tidak baik Tuhan bisa ubah menjadi baik. Saat kami lemah, tetapi kami berusaha mengucap syukur, kekuatan yang baru pun Engkau alirkan. Mari Kau berkati setiap jemaat-Mu, setiap gereja-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun hari ini, saat ini, Tuhan, biarlah kekuatan daripada-Mu saja yang mengalir dan memberikan satu pembaharuan kepada setiap umat-Mu. Kami siap menyembah Engkau dan kami mau berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Meskipun Tuhan izinkan kami sakit, kami mau berkata Engkau baik. Meskipun kami sedang dalam masalah, kami mau katakan Engkau baik, selama-lamanya baik. Yes, itu hati dan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Yes God. Mari sembah Dia sama-sama. Oh, mulai mengucap syukur. Mulai mengucap syukur. Oh, angkat bebanmu, tanggalkan segala dosa.
Tuhan, ketika kami belajar berkata, apapun yang terjadi kami mau selalu berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau bilang Tuhan Yesus baik, selama-lamanya baik. Yes. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Nyanyikan pujian ini sebagai ucapan syukur kita. Yes God. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari angkat tangan kita, katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku
ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu ya Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur. Oh ya, kami rindu selalu. Biar hidupku Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu. Oh, tak dapat ku melupakan kasih-Mu. Oh Tuhan, biar ku sembah Kau, menyenangkan hati-Mu. Oh ya Rama, haleluya, sembah Dia. Haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya se. Oh, haleluya, Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Syakarabakarabakarabakarabalabaya shidididididi. Kurabakarabakarabakarabakaya shid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 i. Mari kau yang sudah bisa berbahasa roh, mari terus berbahasa roh. Mari kau yang sudah bisa berbahasa roh, mari terus berbahasa roh. Mari bangun roh kita dimanapun juga engkau berada. Yang belum bisa katakan haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Syadalaba. Oh, bebaskan rohmu, sembah Dia. Bebaskan rohmu, tinggikan Dia. Dia hadir di setiap rumah. Oh, syadana ya na 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 na. Kiri diraya lama ya sedinama. Syadana na 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 na. Harabakaya shikirada yaralabaya ralabaya ralabaya shididididididididi. Korabakana yaralabaya serida makirada bakaralabaya ralamanamanamanamaya shididi. Yes God. Saat kami mengucap syukur, kami tahu Tuhan perkara yang ajaib itu terjadi Tuhan. Saat kami berkata thank you God, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Kau gak pernah tinggalkan kami sedetik pun Yesus. Yes God, thank you Jesus, thank you Lord, thank you God. Kirabaya shirarabara. Haleluya, Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Mari terus mengucap syukur, terus sembah Dia, terus sembah Dia. Oh ya Rama Yesus. Yes God. Thank you. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go.
haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh dahsyat bagi kami. Engkau sungguh nyata bagi kami ya Tuhan. Bahkan hari ini lawatan-Mu telah terjadi di rumah-rumah. Hidup kami dipulihkan, hidup kami dijamah. Dan kami percaya hari-hari ini kami akan melihat bahwa kuasa Tuhan makin dinyatakan dalam hidup kami. Bahkan keluarga kami pun dipulihkan, anak-anak kami dipulihkan. Dan kami pun beroleh kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah hari ini nyatakanlah pribadi-Mu bagi kami. Mari bawa kami makin dekat kepadamu ya Tuhan. Sebab hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah hari ini kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan shalom buat kita semua saudaraku. Saya percaya bahwa meski kita kembali di rumah-rumah lagi, kita beribadah di rumah bersama dengan keluarga, saya percaya sukacita kita tetap sama. Haleluya. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita ini mengingat kembali akan prioritas hidup kita. Apakah kita hari-hari ini mulai meninggalkan Tuhan atau mulai jauh dari Tuhan? Beberapa orang mulai berkata kepada kita bahwa apa yang terjadi hari ini itu adalah hasil dari keputusan kita di masa yang lalu. Dan apa yang terjadi di masa depan itu adalah keputusan kita, sikap kita yang kita lakukan hari ini. Nah, persoalannya adalah hari-hari ini kadang kita terjebak oleh cara berpikir duniawi. Sehingga itu membuat kita jauh dari Tuhan. Sehingga itu membuat kita tidak sadar bahwa ada sesuatu yang membuat kita jauh daripada Dia. Tapi hari ini saudara, kita akan kembali melihat bahwa kita tidak mau lagi ada dalam ketakutan. Kita tidak mau lagi ada dalam kekhawatiran. Sehingga kita mau lebih lagi dekat kepada Tuhan. Mari yang mau saudara sama-sama kita katakan amin. Nah saudaraku yang terkasih, suatu kali ada seorang wanita. Dia sedang bermimpi dan Tuhan menyuruh dia untuk membuat 2 kotak. Nah, kotak yang pertama adalah warna merah dan kotak yang kedua adalah warna hitam. Nah, ketika itu Tuhan dalam mimpinya dia berkata, kalau engkau mengalami kekecewaan, ketika engkau mengalami sakit hati, tulislah di sebuah kertas dan masukkan ke kotak yang hitam. Tetapi kalau engkau mengalami sukacita, engkau mengalami berkat Tuhan, engkau tulislah dalam sebuah kertas dan masukkan itu ke kotak yang berwarna merah. Nah saudaraku, beberapa saat lalu Tuhan berkata kepada wanita ini, timbanglah kedua kotak ini. Nah ketika ditimbang kotak ini saudara, sang wanita ini heran. Ketika dia melihat kotak yang berwarna merah, kotak ini berat. Dan ketika dia menimbang kotak yang berwarna hitam, kotak ini ringan. Nah saudara, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kotak yang hitam yang berisi dengan keluh kesahku, berisi tentang sakit hati, berisi tentang kekhawatiran, ketakutan, kenapa lebih ringan, sedangkan kotak yang berwarna hitam, warna yang berwarna merah, dia terlihat lebih berat. Nah saudara, sesungguhnya Tuhan sedang berkata kepada kita, bahwa ketika engkau menuliskan segala keluh kesahmu, ketika engkau menceritakan tentang kesusahanmu, ketika engkau meletakkan di kotak yang warna hitam, ternyata di bawahnya ada lubang. Dan kertas yang dituliskan tadi hilang. Nah Tuhan sedang ingatkan kita saudara, mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jangan simpan-simpan lagi. Sebab hanya kepada Tuhan sajalah kita penuh percaya dan berharap kepada Dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada tanggal 18 September yang lalu, menurut kalender Ibrani, kita masuk pergantian tahun.
yaitu tahun 5781 yang disebut sebagai tahun Peh Alep. Nah, Peh artinya adalah mulut dan Alep artinya adalah huruf alfabet ke-1. Nah, di mana secara profetik berarti Tuhan berbicara pada umatnya melalui mulutnya. Dan jadi kita harus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Nah, lalu yang kedua saudara, Tuhan juga sangat memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Artinya hari-hari ini saudaraku, kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Ucapan berkat atau ucapan kutuk itu akan ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Nah, oleh sebab itu saudaraku, mari kita renungkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari-hari ini. Mari kita lihat yang pertama saudara. Yang pertama adalah menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Alep, ya, ke-1. Jadi menjadikan Tuhan sebagai hal yang utama. Mari kita lihat dalam kitab firman Tuhan, dalam kitab Roma pasalnya yang ke-4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Mari engkau yang ada di rumah-rumah membuka Alkitab bersama dengan saya. Roma pasalnya yang ke-4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dan ayat 22 berkata, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Nah saudaraku, hari-hari ini Tuhan sedang ingin kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Hari-hari ini saudaraku, Roh Allah sedang menuntun kita untuk memiliki kapasitas iman yang lebih besar. Kita dibawa oleh Tuhan untuk mempercayai Tuhan lebih lagi. Memang saudaraku, semuanya tidak menjadi mudah ketika kenyataan yang kita hadapi adalah kita sekarang sedang ada di rumah. Mungkin kita work from home, atau mungkin kita kehilangan pekerjaan kita, atau mungkin di antara saudara ada yang sedang sakit. Dan kita menghadapi pergumulan ini kadang kita merasa seorang diri. Sebab firman Tuhan katakan kepada Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Saudaraku, Abraham tetap pegang dan percaya setiap perkataan yang telah difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Nah, ingat saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apapun firman Tuhan yang pernah Tuhan sampaikan kepada saudara, peganglah itu. Jangan lepaskan kepercayaan kita. Dan kita akan melihat bahwa apa yang kita yakini, yang kita percayai, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari segala malapetaka. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Nah saudaraku, tentang Abraham, mengapa Abraham disebut sebagai bapa orang beriman? Yang pertama saudaraku, dikatakan bahwa Abraham memiliki iman yang berjalan dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Jadi Abraham benar-benar percaya atas apa yang Tuhan firmankan kepada dia. Lalu yang kedua, kenapa Abraham disebut sebagai bapa orang beriman adalah Abraham melihat dengan mata batiniah, bukan dengan mata jasmani. Nah, sehingga Abraham memiliki sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Jadi waktu firman Tuhan datang kepada Abraham bahwa engkau akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut, Abraham melihatnya dengan mata iman.
Nah saudaraku, hari ini mari engkau mulai perkatakan bahwa aku punya masa depan. Mulai perkatakan, aku diberkati Tuhan, aku dikasihi Tuhan. Dan kita percaya saudaraku bahwa hari-hari ini kadangkala langit mendung, kadangkala hujan badai melanda kita. Kadangkala saudaraku kita tidak bisa melihat bahwa mana hilangnya matahari. Tapi firman Tuhan katakan, rupanya di balik awan yang kelam Tuhan menyediakan pelangi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Katakan amin saudara. Dialah seperti pelangi sehabis hujan. Kasih Tuhan terus nyata dalam hidup kita. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, rupanya saudaraku di kota Sukot di Israel sana, itu punya sebuah kebiasaan saat mereka merayakan hari raya Yahudi Pondok Daud. Mereka itu tinggal di rumah-rumah yang terbuat dari daun dan ranting. Jadi saudaraku, orang Yahudi di sana membuat rumah yang terbuat dari daun dan ranting, dan atapnya itu diberi lubang saudara. Supaya apa? Supaya dia bisa melihat bintang. Nah ketika mereka pada malam hari ketika dia tinggal di dalam rumah dan melihat bahwa ada lubang dan dia bisa melihat bintang, ternyata itu adalah sebuah tradisi untuk mengingatkan kepada mereka bahwa mereka harus hidup bergantung kepada Tuhan. Dan seperti lagu yang kita nyanyikan ini tadi saudara, bahwa dalam keadaan seperti ini kita mesti ingat bahwa pertolongan kita hanyalah datang daripada Tuhan. Katakan amin saudara. Nah, lalu yang kedua saudaraku yang terkasih, yang kedua adalah mari kita membangun mezbah pribadi. Kita balik kepada kisah Abraham. Dalam kitab Kejadian 12 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi yang kita garis bawahi dari ayat firman Tuhan ini adalah maka didirikannya mezbah. Didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya.
Nah saudaraku, kalau kita melihat ayat-ayat firman Tuhan di dalam kitab Kejadian ini tentang Abraham, maka di situ akan ditulis bahwa ketika Abraham tiba di sebuah tempat, maka dibangunnyalah mezbah Tuhan. Ketika Abraham tiba di sebuah tempat, ditulis di situ, Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah artinya apa saudaraku? Artinya bahwa itu menandakan bahwa Abraham memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Nah saat ini saudaraku, Tuhan sedang memperhatikan mezbah doa kita. Tahun Peh Alep, arti yang kedua adalah berbicara mengenai Alep itu adalah simbol dari anak lembu. Ya, sehingga memiliki pengertian adalah pengorbanan atau worship. Ya, Imamat 9 ayat yang ke-8 berkata, maka mendekatlah Harun kepada mezbah dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Nah pengertian rohani adalah Tuhan mau kita memperbanyak worship kita. Pengertian rohaninya adalah Tuhan ingin membuat kita punya waktu untuk kita membangun mezbah doa bagi Tuhan. Nah bila kita hari-hari ini memuji Tuhan dengan segenap hati, kita akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka itu akan mengubahkan hidup kita. Kita akan mengalami sebuah pembaharuan dalam batin kita. Dan dampaknya saudaraku, kita harus makin berkobar-kobar bagi Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan di segala waktu. Sebab di dalam pujian dan penyembahan yang kita naikkan, Tuhan turut bekerja dan mendatangkan segala kebaikan bagi kita. Katakan amin saudara. Dan kita tahu saudaraku kedekatan Tuhan dengan Abraham. Kejadian 13 ayat 14 sampai 15 berkata, setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Artinya bahwa orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan menerima pembelaan dari Tuhan. Dan hari ini saudaraku, Tuhan mau kita worship pada Dia. Kita membangun mezbah doa kepada Tuhan. Supaya segala berkat yang terbaik, perlindungan dari Tuhan dicurahkan di dalam rumah-rumahmu. Dicurahkan dalam keluargamu. Dicurahkan bagi anak-anakmu. Bless family brings miracle terjadi atas keluargamu. Katakan amin saudara. Lalu yang ketiga saudaraku yang terakhir. Tahun Peh Alep yang ketiga adalah memiliki arti dari arti kata pronounce ahlef. Itu berarti no sound gitu saudara ya, silent. Jadi artinya saudaraku dalam Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Pengertian rohaninya adalah Tuhan mau kita mengontrol lidah kita. Tuhan mau saudaraku kita banyak diam, berbicara dengan tepat dan benar, tidak sembarangan bicara. Yang mau saudaraku katakan amin. Ya, hari-hari ini kita harus banyak diam saudaraku. Cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Nah, satu kali saudaraku saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Saudara, saya waktu itu punya satu idola gitu ya dalam bermain tenis. Saya dulu adalah pemain tenis. Ya, ini adalah foto saya saudaraku. Sedang bermain tenis, fotonya aja. Nah, saudaraku satu bintang tenis namanya adalah Arthur Ashe. Nah, Arthur Ashe ini dia meninggal karena AIDS, saudara. Yang menjangkitnya lewat transfusi darah selama operasi jantung. Nah, jadi saudaraku, ternyata bintang tenis Arthur Ashe ini bukan hanya sekedar bintang lapangan gitu ya.
Ternyata saudaraku, dia ini adalah pria yang mengilhami dan mendorong banyak orang dengan teladan tingkah lakunya di dalam dan di luar lapangan. Nah, suatu kali ia bercerita bahwa ketika ia ada di dalam rumah sakit, saudara, ada seorang pengunjung yang bertanya kepada dia gitu. Asya, gitu ya. Apakah kamu pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa aku yang harus menderita AIDS? Gitu ya saudara ya. Kenapa aku? Lalu saudaraku si Asya di situ mencatatkan, dia berkata begini. Saat saya memenangkan Wimbledon, kejuaraan paling bergengsi di olahraga tenis lapangan, saya tidak bertanya kepada Tuhan, kenapa saya yang harus menjadi juara di Wimbledon, kejuaraan paling bergengsi. Dan saat ini ketika saya dalam keadaan sakit, terkapar karena terkena AIDS, kenapa aku harus bertanya kepada Tuhan? Saudaraku, sikap Asya ini mengingatkan kepada kita bahwa kadang kita sering mengeluh dengan keadaan yang terjadi. Saat ini saudaraku, kita semua sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ya. Janganlah kita bertanya kepada Tuhan, kenapa saya harus di PHK? Kenapa saya harus mengalami dirumahkan? Mengapa Allah izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Tapi kadang saudaraku, maaf, waktu kita diberkati, kita dalam kehidupan yang nyaman, kadang kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, kita jadi teringat ya akan cerita tentang istrinya Ayub. Istrinya Ayub berkata bahwa ketika Ayub menghadapi sakit lalu keterpurukannya, istrinya berkata apa saudara? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi saudaraku, jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, engkau yang ada di rumah-rumah, ingatlah 3 hal dalam firman Tuhan hari ini. Utamakanlah Tuhan dalam segala hal dalam hidupmu. Lalu yang kedua, terus milikilah mezbah doa. Bangunlah korban penyembahanmu di hadapan Tuhan. Waktu kita memasuki tahun Peh Alep ini, mari ingat bahwa Tuhan ingin supaya kita diam. Supaya kita tidak asal bicara. Tapi hari ini marilah kita ambil komitmen di hadapan Tuhan. Bahwa setiap musim yang kita lalui, kita percaya bahwa Tuhan akan beserta kita. Mulut kita akan pakai mengeluarkan kata-kata berkat. Kita deklarasikan akan masa depan kita. Kita deklarasikan kalau engkau sedang sakit, aku sudah disembuhkan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Biarlah hari ini ya Tuhan, setiap musim yang kami lewati, kami mau berkata bahwa biarlah Engkaulah yang menyertai langkah kaki kami. Ketika kami masuk dalam tahun Peh Alep ini, kami mau terus berkomitmen Tuhan. Setiap musim yang aku lalui, aku ingin tetap mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Dan biarlah hari ini
Mari kita mengambil komitmen saudaraku, untuk kita mulai memperbaiki kembali mezbah doa kita. Mezbah doa pribadi kita, mezbah doa keluarga kita. Suami dan istri, anak dan orang tua, mari kita mengambil komitmen untuk kita berdoa bersama-sama bergandengan tangan di hadapan Tuhan. Mari engkau yang ada di rumah-rumah, mari engkau bergandengan tangan saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan, hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Biarlah Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga di rumah-rumah. Engkau memberkati setiap orang tua dan anak-anak. Hubungan mereka Tuhan pulihkan. Juga Engkau berbicara kepada pasangan suami dan istri. Mari biarlah pulihkan hubungan mereka ya Bapa. Sebab hari-hari ini kami tahu Bapa, tanpa Tuhan kami tidak sanggup lakukan segala sesuatu. Tapi biarlah hari-hari ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab kebaikan demi kebaikan telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Dan hari ini setiap perkataan yang keluar dari mulut kami mau berkata bahwa Tuhan Engkau sungguh baik. Tuhan Engkau sembuhkan sakit penyakitku. Tuhan Engkau berkati pekerjaanku, Engkau berkati keluargaku. Dan biarlah hari ini kami kedapatan sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita buka kedua tangan kita dan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih serta persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai-mu mulai dari hari dan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhanlah yang membuat engkau tetap kuat. Berkat Tuhanlah yang membuat engkau tetap berdiri, akan senantiasa menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, lemak-lemak berkat menyertaimu. Dan apa saja dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sudah terima berkat Tuhan, bersama kita berkata, Amin. Selamat berhari Minggu saudaraku, dan Tuhan Yesus memberkati.